Selamat pagi buat anak didik kami semuanya. Salam sehat buat kita. Ibu yakin saat ini kondisi kita dalam ketidaknyamanan karena adanya wabah virus corona yang mengharuskan kita stay at home untuk menghindari penyebaran virus corona tersebut. Nah, dalam kondisi kita yang stay at home ini, tentu kita bukan berarti tidak beraktivitas, bukan berarti tidak belajar. Kita belajar dengan metode daring. Nah, tentu anak didik kami dalam kondisi saat ini juga pasti rindu dengan teman-temannya di sekolah, dengan situasi sekolah, dengan Bapak Ibu guru, dengan metode pembelajarannya. Dan kita berdoa agar peristiwa ini cepat berlalu dengan pertolongan Tuhan, sehingga kita boleh lagi berkumpul di sekolah untuk melakukan proses belajar mengajar kita. Nah, topik kita untuk saat ini yaitu ada di bab yang keempat, yaitu getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi topik yang pertama, karena ada 3 di sana, ada getaran, ada gelombang, dan ada bunyi. Apa sih getaran itu? Gitu ya. Nah, jadi catatan ini sudah Ibu beri ke kamu. Ibu yakin kamu sudah membacanya dan sudah memindahkannya ke catatan untuk bahan sebagai pertinggal. Nah, di sini apa sih getaran itu? Ya, kita harus tahu dulu definisinya. Nah, untuk memahaminya lebih cepat, apa itu definisi getaran? Kita lihat di sini dikasih kita dulu terlebih dahulu contoh-contoh benda-benda yang menghasilkan getaran itu. Ya, yaitu ada di sini gitar, ada membran pita suara manusia, dan ada speaker. Ya, ada juga bandul. Bandul ini kalau misalnya kita punya jam yang sudah lama atau zaman dulu ya, ini bandul ini ada di sana. Nah, kemudian ada pegas. Nah, pegas ini kalau kita lihat ayunan pada anak-anak bayi, nah itu contoh daripada pegas. Nah, dari getaran, contoh-contoh getaran ini tadi, apa yang perlu kita kuasai? Ya, nah definisinya tadi adalah getaran. Jadi getaran itu adalah gerak bolak-balik secara periodik melalui titik setimbang. Ya, jadi gerak bolak-balik, bukan gerak sekali, bolak-balik. Sama seperti bandul tadi, sama seperti pegas, gitar, kita berbicara. Nah, kemudian besaran apa saja yang ada dalam satu getaran itu? Nah, itu yang mau kita pahami. Ya, jadi ada beberapa besaran-besaran dalam satu getaran. Ya. Nah, apa besarannya itu? Bisa kita lihat di slide Ibu ini. Nah, di sini ada besaran dalam satu getaran, ya. Yang pertama itu frekuensi, ya. Jadi frekuensi itu banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 detik, ya. Itu dikasih nanti simbolnya F. Nah, kemudian yang kedua masih dalam besaran satu getaran adalah periode. Periode itu waktu yang dibutuhkan, berarti T besar, ya. Waktu yang dibutuhkan suatu benda untuk melakukan 1 kali getaran. Kemudian yang ketiga titik setimbang, ya. Jadi titik setimbang itu posisi di mana benda tidak bergetar. Kemudian yang keempat simpangan, yaitu posisi benda saat bergetar dihitung dari posisi seimbang. Nah, yang kelima amplitudo.
itu simpangan atau jarak terjauh dari titik seimbang yang bisa dicapai suatu benda yang melakukan getaran. Nah, kita bisa lihat apa-apa saja yang kita sebut tadi dalam contoh bandul ini. Ya. Nah, tadi yang pertama adalah frekuensi. Ya, jadi frekuensi itu banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 detik. Jadi dia bergetar. Ya, jadi ini nanti masuk ke dalam soal gitu. Soal yang sudah Ibu beri, ada itu yang sudah 2 soal, ada yang sudah 4 soal ya, karena setiap kelas tidak sama. Nah, jadi di sini tadi frekuensi, kemudian periode, waktu, kemudian titik seimbang. Nah, ini titik seimbangnya di sini nih, di B. Ya, jadi titik seimbangnya di B. Jadi kalau dia misalnya bergerak dari B ini ke A, nah itulah namanya simpangan. Ya, dari bergerak dia dari B ke A atau dari B ke C. Nah, misalnya di sini dia bergerak itu kan nggak langsung ke situ, bisa di sini. Nah, bisa di sini dia posisinya, atau ini bisa posisinya di sini. Nah, itu simpangannya. Ini yang sering nanti dipertanyakan di soal. Nah, kemudian satu getaran penuh itu misalnya nih dari B, kita ambilnya dari B ke A, lalu A ke B, B ke C, C kembali lagi ke B. Jadi dia kembali ke titik apa tadi namanya nih, titik seimbang. Nah, jadi kalau misalnya satu getaran penuh di sini, kalau di sini kan dia mulai dari A. Tadi kita ambilnya dari B. Kalau dari A, misalnya di sini, dari A kita gerak si bandulnya ke B, lalu dia gerak ke C, dari C dia gerak ke B, lalu dari B dia gerak ke A. Nah, kembali dia ke titik seimbangnya. Dari mana dia dihitungnya? Kalau dihitungnya dari A, kembali ke sini. Ya, dari A ke B, B ke C, C ke B, B ke A. Nah, kalau diambilnya dari sini, nah sesuai dengan soal, tapi di sini ini garis seimbangnya. Nah, kemudian amplitudo. Di sini amplitudo simpangan maksimum dari A ke C. Nah, ini dia A ke C yang paling jauh. Tadi definisi amplitudo adalah simpangan atau jarak terjauh dari titik seimbang yang bisa dicapai suatu benda dari jarak terjauh. Nah, bagaimana dengan si pegas? Nah, sama saja cara kerjanya karena dia bergerak atau bergetar. Cuman ini bergeraknya ke samping kiri dan kanan, kalau ini geraknya atas dan bawah. Nah, jadi di sini pemahaman mengenai besaran dalam satu getaran itu, Ibu yakin anak didik kami sudah paham. Nah, baru kita masuk ke dalam rumusnya, ya. Jadi rumusnya itu kalau misalnya frekuensi itu, ya, kita bisa lihat di sini frekuensi, ya berarti dia F. Nah, itulah yang pertanyaan Ibu di dalam soal kan, frekuensi F. Maka kalau ada soal hitungan, Ibu bilang kemarin di video suara itu, harus diketahui dulu apa saja yang diketahui. Simbol, masukkan dia ke simbol. F, frekuensi. Ya kan? Sama dengan N per T. Nah, di situ N itu sama dengan banyaknya getaran. Ya, sedangkan T itu T kecil waktu, sedangkan T besar periode. Ya, jadi harus dihafal untuk simbol-simbolnya, kemudian satuannya. Nah, ini yang fatal, kadang anak didik kami tidak membuat satuannya. Nggak buat satuannya, tentu nilainya sudah berkurang. Kamu yang rugi sendiri. Itu tadi mengenai rumus frekuensi. Kemudian masuk ke periode. Ya, periode itu waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran penuh. Nah, di sini rumusnya T besar sama dengan T kecil per N. Nah, T kecil tadi waktu, T besar periode, N itu banyaknya getaran. Ya. Nah, jadi kalau frekuensi itu satuannya hertz, T itu satuannya periode ya, S sama dengan T waktu tadi, kemudian banyaknya getaran.
ya. Nah, kemudian F tadi sama dengan rumusnya N per T tadi kan. Ini F sama dengan N per T, ya. Bisa juga F itu sama dengan seperti besar, ya. Sama dengan F frekuensi sama dengan seperti, ya. Jadi berarti T itu sama dengan seper F, ya. Itu rumus-rumusnya. Nah, untuk getaran ini Ibu yakin sudah memahaminya, anak didik kami. Jadi nanti sampai Ibu tunggu semuanya dari kelas B, dari kelas C, dan kelas D, soal-soal yang Ibu beri sudah memahaminya dan bisa menjawabnya. Jadi kuncinya ada soal hitungan, ada dulu penyelesaiannya, diketahui. Ya, apa saja diketahui di soal itu, kemudian apa yang ditanya, lalu dari pertanyaan itu apa, misalnya F berarti masuklah rumusnya. Masuk rumusnya, baru masukkan angkanya, angka-angka apa yang diketahui, baru selesaikan. Untuk pertemuan ini sekian dulu buat anak-anak didik kami. Nanti untuk materi berikutnya akan kita lanjut kembali. Terima kasih, Tuhan memberkati.